Pada kesempatan pagi yang berkah ini, kita akan belajar akhlak sesi 2. Yang sebelumnya kita sudah mengawali pembelajaran dengan materi akhlak. Mudah-mudahan adik-adik santri sekalian masih ingat materi pekan lalu, insyaallah ya. Dari sinilah Islam menjadi penyeru pada akhlak yang baik dan mengajak di kalangan kaum muslimin kepada pendidikan akhlak, menumbuhkannya di dalam jiwa mereka, dan untuk menilai keimanan seseorang yaitu dengan kemuliaan akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala juga memuji nabinya karena akhlaknya yang agung. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Silakan adik-adik buka Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Salah satu dalil tentang perintah Allah agar seorang muslim berakhlak mulia dalam Quran surat Fussilat ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Akhlak mulia yang ditampilkan bagi seorang muslim dimanapun dan kapanpun pada hakikatnya sebagai sarana memperoleh surganya Allah di akhirat kelak. Hal ini berlandaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Silakan adik-adik buka Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Salah satu risalah Allah mengutus Rasulnya Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Ahmad dan lain-lain, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Adik-adik santri sekalian, beberapa sabda Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak-akhlak yang mulia.
Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu apapun di dalam timbangan amal yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Akhlak baik itu atau kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum akhlaqan." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kelima, beliau pernah ditanya tentang amal yang paling utama. Beliau menjawab, husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan ke dalam surga. Beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dihasankannya. Yang ketujuh, beliau juga bersabda, "Innal abda la yablughu bi husnil khuluqi azim darajatil akhirah wa sarfal manazili wa innahu la dhaiful ibadah." Sesungguhnya seorang hamba pasti akan mencapai derajat yang agung di akhirat dan kedudukan yang mulia dengan akhlaknya yang baik, meskipun hamba itu lemah dalam beribadah. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad jayyid. Adik-adik santri sekalian, beberapa pendapat para orang-orang soleh terdahulu tentang akhlak yang baik. Yang pertama, Al-Hasan berkata, akhlak yang baik adalah bermuka manis, bersungguh-sungguh dalam berderma, dan menahan diri sehingga enggan mengganggu. Yang kedua, Abdullah ibnul Mubarak. Beliau juga berkata, akhlak yang baik terdiri dari 3 hal. Yang pertama, menjauhi yang haram. Yang kedua, mencari yang halal. Dan yang ketiga, berlapang hati kepada keluarga. Yang ketiga, pendapat ulama lain berkata, akhlak yang baik adalah dekat dengan manusia, namun asing pada perselisihan di antara mereka. Yang keempat, ulama lain berkata, akhlak yang baik adalah menahan diri dari mengganggu orang mukmin dan membela orang mukmin. Yang kelima, ulama lain juga berkata,
Akhlak yang baik adalah jika kamu tidak memiliki kepentingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik santri sekalian, semua definisi di atas adalah pengertian akhlak dari sebagian sisinya. Adapun pengertian dan hakikatnya adalah sebagaimana yang dipaparkan sebelum. Baik, kesimpulan. Mereka menyebutkan tentang tanda-tanda orang yang berakhlak baik, yaitu sangat pemalu, sedikit mengganggu, banyak berbuat baik, benar ucapannya, sedikit bicara, banyak amalnya, sedikit tergelincirnya, tidak berlebih-lebihan, suka membuat jasa baik, supel, tenang, sabar, bersyukur, rela, lembut, profesional, berdedikasi, mukanya berseri-seri, riang, mencintai dan membenci karena Allah, rela dan marah karena Allah, tidak suka mencela, melaknat maupun menggunjing atau mengadu domba, dan lain-lain. Para santri sekalian, insya Allah materi-materi selanjutnya akan dijelaskan batasan masing-masing sifat akhlak yang baik. Jangan sampai ketinggalan ya, insya Allah. Sebagai penutup, ada nasihat yang sangat indah, di mana nasihat ini memesankan kepada kita, jangan pernah meremehkan kebaikan, walaupun sekecil apapun. Insya Allah ya, nasihat ini Ustaz peruntukan untuk diri Ustaz pribadi dan kepada adik-adik santri sekalian. Insya Allah. Materi kita cukupkan. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung menanyakan di via grup yang sudah dibuat, atau langsung wapri ya, dengan nomor yang sudah Ustaz cantumkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.